Austrian Grand Prix 2025. Kita kembali ke leg Eropa dan sudah mau masuk ke musim summer ya. Dan itu berarti kita akan dimanjakan dengan balapan-balapan jam 8 malam kalau untuk WIB ya. Ya, selama 3 bulan ke depan lah. Asik ya kan? Bisa nonton F1 malam-malam jam 8 tuh udah enak banget lah pokoknya. Ya wes, jadi gimana balapan Austrian Grand Prix 2025 kemarin? Well, gue akan beri rating 4 dari 5. Oke lah, seru di awal, kalem di tengah-tengah, dan menegangkan di akhir-akhir. Cuman gue sedikit expect lebih ya, apalagi awal itu seru banget. Jadi ya, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas winners and losers Austrian Grand Prix 2025. Winner chicken dinner pertama ya sudah jelas lah McLaren ya. Ini tim ya benar-benar duo McLaren tuh battle di awal tuh sinema kali lah ya. Ini yang gue mau cuy dari battle antara kan tim, bukan kayak Kanada kemarin. Belum aja battle yang gimana banget udah nabrak ya kan. Dan gue rasa 3 DRS di sini benar-benar membantu banget lah untuk battle. Tapi sayang aja, Oscar memilih strategi yang sedikit riskan dan ya gagal ujung-ujungnya. Dia memilih strategi untuk go long dengan resiko kehilangan banyak waktu dari Lando. Tapi setidaknya dapat clean air walaupun gap itu udah 4-5 detik atau 6 detik, tapi bannya juga lebih mudah. Ya wajar dia minta itu karena Dartier tuh emang sega enak itu. Makanya mereka lebih prefer clean air dan mendekat walaupun nanti bakal jauh banget. Ya, jadi rugi dulu terus baru nanti untung di akhir-akhir. Kalau Lando di battle ini bener-bener wise banget ya balapannya, gue suka nih, makanya ini yang gue mau dari Lando, nggak asal-asalan kayak yang sudah-sudah. Nah, jadi good job, kemenangan ketiga untuk Lando musim ini, title fight kembali memanas dan menuju summer break, ini bakal main seru sih ya, dan gue rasa makin sini bakal banger after banger after banger. Buya kedua akan gue berikan ke Ferrari. Jujur ya, gue tuh sebenarnya bingung, kenapa gue masukin mereka ke list ini ya, karena gini, mereka tuh second best team, tapi pace mereka tuh bener-bener nowhere banget cuy, sumpah di compare ke McLaren ya. McLaren lagi cekcokan aja, tapi bener-bener mereka tuh kehilangan sekitar 0,5 sampai 1 detik per lapnya dari 2 McLaren itu. Menunjukkan betapa superior race pace McLaren ya. Jadi Ferrari ya benar-benar the universe-nya sendiri gitu. Mereka ya di tengah-tengah, di mana ada yang jago banget, tapi ada juga yang di belakang banget gitu. Di tengah-tengah lah, nggak enak lah, sandwich cuy. Jadi gimana ya, gue tuh juga bingung gitu loh. Charles podium keempat, oke, good job. Lewis di posisi keempat, tapi juga nggak di mana-mana banget ya kan, di universe sendiri lah. Pokoknya mereka ya bagus, second best team di sini. Tapi ya kedua pembalap juga berada di top 4. Naik lagi ke posisi kedua konstruktor. Cuman ya gimana ya, gue expect sedikit lebih lah. Tapi gue tersadarkan kembali juga kalau McLaren tuh emang nggak ngotak race pace-nya, apalagi kalau udah clean air. Jadi ya not bad lah. Tapi layak lah gue masukin ke list Buya ini. Buya ketiga akan gue berikan ke Sauber. Tapi gue juga mau sedikit masukin Liam Lawson ya. Liam bisa dibilang ini best weekend dia musim ini, atau bahkan F1. Dia qualified di depan semua pembalap Red Bull, lalu juga melakukan hal yang sama di race. Sekarang jumlah poin dia juga sudah di atas Yuki. Gila kali lah ya, semakin menunjukkan kalau Red Bull tuh emang busuk. Lalu untuk Sauber, wow, gelo sih. Update mereka benar-benar nge-upgrade mobil mereka. Jadi gacor lah ya, dan itu benar-benar bekerja update-nya. Gabriel Bortoleto akhirnya menjadi rookie kelima yang cetak poin musim ini, dan gue rasa itu berarti semua rookie yang full time ya di musim ini tuh udah cetak poin. Mantap lah. Gue udah tahu kalau Gabriel Bortoleto tuh emang pembalap hebat. Cuman butuh waktu dan mobil yang decent, dan sekarang dia sudah memiliki itu. Progresnya ada, dan Gaby sejauh ini 2025 pace-nya tuh ada. Nggak kayak yang tiap hari di row belakang terus, bahkan qualified-nya juga baru sekali di posisi ke-20 dia. Akhirnya dicetak poin, dan juga duel asik sama sensei-nya yaitu Nando ya di akhir-akhir balapan. Sayang aja kataan duelnya sama Pepaya, emang pengacur mood emang tuh tim ya. Tapi well done Gaby, sisa si Ono aja nih pembalap aktif musim ini yang belum cetak poin. Sekarang kita ke ente-entenya, dari pertama gue akan berikan ke Max Verstappen dan Kimi Antonelli. Gue gabungin jadi satu lagi ya, karena jujur qualifying aja mereka udah bad luck dikit, gak bisa buat lap kedua di Q3, dan itu membuat keduanya start dari posisi agak belakangan. Max di ke-7 dan Kimi di posisi ke-9. Nah saat start mereka tuh harus naik-naik posisi aja biar gak tertinggal sama yang di depan. Kimi malah memutuskan untuk melakukan hasil mentoring dari Valtteri Bottas dan bermain bowling. Dan Max juga kena dampaknya yang paling parah.
Mungkin Valtteri Bottas tuh lagi cuti balapan nih, tapi nggak ada yang namanya cuti kalau soal hasil training. Mengerikan. Iya, lagi-lagi hasilnya benar-benar tidak memuaskan dari kedua podium sitter di Kanada kemarin. Max juga semakin jauh lagi di standing, 61 poin bedanya ya. Dan hasil ini juga membuat Mercedes turun lagi ke posisi 3 di konstruktor karena Kimi nggak cetak poin. Dan Ferrari juga second best team di balapan ini. Jadi Kimi juga perlu lebih bersih lah ke depannya cuy. Maklum lah masih muda, tapi Red Bull aja rugi kali ya kan dia di sini. Orang pembalapnya cuma satu cuy. NT kedua akan gue berikan ke Williams. Aduh, Williams makin kesini makin amsyong ya kan. Carlos untuk ketiga kalinya KO di Q1 secara berturut-turut dan Albon juga sampai Q2 aja. Nah, saat start nih lucu nih, malah mencoba Sony Hayes-kan diri si Carlos ya, malah diem di grid. Habis itu lanjut dan bikin startnya kena abort. Tapi ya, di film tuh nggak kayak gitu. Oh ya, lupa, ini film cuy. Oke, jujur aja deh, mungkin kalian kalau nggak nonton filmnya, mungkin rada bingung lah sama konteks ini, tapi kalau kalian nonton film pasti kalian ngerti lah maksud gue ya kan. Intinya belum nonton, tonton dulu lah filmnya ya di studio ya, harusnya masih ada lah di studio. Tonton dulu cuy, baru lu bakal tahu konteksnya. Nah, habis itu cumi-cumi pula dia di pit lane, dan akhirnya game over duluan. Entahlah udah berapa DNS dia sepanjang karir F1-nya, mungkin udah banyak banget ya. Lalu Albon itu juga udah bagus banget di poin, dan nyari beberapa pembalap, malah DNF juga ujung-ujungnya, ikut-ikutan. Jadi lagi-lagi hari yang patut dilupakan untuk Williams, double DNF lagi, dan lagi-lagi reliability juga jadi masalah untuk tim ini. Gua rasa poin-poin besar mereka tuh bisa raih sebenarnya di sini. Kayak awalnya tuh udah bagus, tapi ya apa saja sama reliability. NT ketiga akan gua berikan ke Yuki Tsunoda. Awalnya bagus, dia naik ke beberapa posisi dari posisi ke-18 ya, dan sempat naik ke poin juga. Nggak tahu kenapa, amsyong aja setelah pit ya kan, pace-nya benar-benar nowhere. Dan malah duel sama Alpine yang pace-nya juga nowhere. Sempat kontak juga sama Lance Stroll dan akhirnya kontak sama Franco Colapinto. Kena 10 detik penalti, lalu juga kena salib sama Franco lagi, dan dia benar-benar nowhere banget. Sampai-sampai komentator itu juga ngomong kalau ini tuh emang mobilnya aja yang busuk pun pembalap pecu. Kita udah tahu sih semua itu ya, jujur aja. Jadi ya sudahlah ya, udah gak kaget lagi. Gua rasa Red Bull pun juga udah sadar kalau ini masalah mobil dan bukan pembalap lagi. Jadi ya benar kata Horner. Yowes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Gila cuy, ini gue baru pulang kerja. Gue tadi tuh nonton sambil kerja cuy. Dan ini gue baru nyampe rumah jam 1. Ya, dan gue ngedit habis itu dan upload di pagi hari. Yowes dah, seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.